Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Jolas Purba, NIM 2102165, Prodi Sistem Informasi dari Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video reaction tentang keadaan maupun situasi perekonomian dan dunia bisnis selama pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas manajemen bisnis. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman semua. Oke? Seperti yang kita tahu, dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas perekonomian yang kurang maksimal, tetapi juga turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan sampai perdagangan internasional, termasuk negara kita Indonesia. Kondisi ekonomi nampak memprihatinkan dan diperkirakan tumbuh negatif pada 2020 akibat COVID-19. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama pada tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua mengalami kemunduran sebesar minus 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama pandemi COVID-19. Nah, kedua, saya akan menjelaskan tentang dunia bisnis di Indonesia selama pandemi COVID-19. Pergerakan pasar modal apabila ini adalah investasi, maka akan sangat dipengaruhi oleh perusahaan. Ketika PSBB terjadi, banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps. Jika kita lihat perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal yang berperan di bidang pariwisata semuanya negatif. Sehingga kalau kita lihat, tidak hanya aspek finansial perusahaan yang terpukul karena pandemi COVID-19, namun juga aspek real dan fundamental juga ikut terkena imbasnya. Sehingga wajar saja harga saham sempat jatuh atau bahkan sekarang harga saham performancenya tidak sebaik sebelum terjadinya pandemi. Namun, perusahaan telekomunikasi kinerjanya justru membaik pada masa pandemi ini. Selama pandemi ini, karena pemakaian internet selama work from home dan belajar dari rumah semakin tinggi. Nah, lalu apa saja kebijakan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 di bidang perekonomian? Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah Perpu. Perpu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara, meliputi kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Juga peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif kepada UMKM dan korporasi. Dalam rangka ini, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pertumbuhan ekonomi pada saat ini akhirnya menyentuh teritori positif, artinya Indonesia keluar dari zona resesi menurut rilis dan dari data BPS pada tanggal 5 Agustus 2021. Jadi, menurut saya keadaan ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai membaik atau berhasil melewati zona merah. Nah, kalau menurut saya hal yang paling penting di sini adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi keterpurukan ini, terutama dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Jika pandemi ini berakhir atau sudah normal, kemungkinan besar kondisi perekonomian dan bisnis Indonesia akan segera membaik bahkan ke tahap normal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.